Gerakan awal bimbingan itu diawali pada tahun 1900-an di Amerika dan dipelopori oleh Frank Parsons. Yang pertama, perkembangan konsep. Pada awalnya, bimbingan hanya fokus pada bimbingan jabatan atau bimbingan karir. Kemudian, dikemas menjadi bimbingan kelompok. Kelompok menggunakan unit struktural yaitu kelas, maka disebutlah dengan bimbingan klasikal. Kemudian, bimbingan jabatan atau bimbingan karir itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Yang kedua, konsekuensi bimbingan jabatan ketika masuk dalam kurikulum. Yang pertama, bimbingan jabatan itu diperlakukan seperti mata pelajaran dan menggunakan strategi. Yang kedua, diberikan oleh guru mata pelajaran. Dampaknya, mengalami kegagalan. Kegagalan yang pertama, tujuan bimbingan dijadikan sama dengan mata pelajaran karena diberikan oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, ilmu dinamika kelompok belum cukup berkembang sehingga tidak dikenal. Yang ketiga, mereka belum menggunakan dinamika kelompok pada saat itu. Dinamika kelompok pada saat itu belum ada dan belum berkembang sehingga tidak mengenal bahwa itu penting. Mereka tidak menggunakan dinamika kelompok sebagai ilmu di dalam bimbingan, tetapi digunakan sebagai strategi belajar. Maka, pada waktu itu dikenal dengan istilah guidance as education. Yang ketiga, konsep bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal memiliki keterkaitan. Karena dinamika kelompok pada saat itu belum ada, maka konsep bimbingan kelompok itu adalah proses membantu siswa secara kelompok untuk merencanakan jabatan atau karirnya. Kemudian, dijadikan klasikal karena pada saat itu gurunya terbatas, maka kelas itu dipakai sekaligus dan disebut bimbingan klasikal menggunakan struktur unit yang sudah ada di jenis bimbingan. 1. Bimbingan langsung, diberikan pada siswa oleh tenaga bimbingan sendiri dengan tatap muka. 2. Bimbingan tidak langsung diberikan oleh tenaga bimbingan melalui medium seperti brosur, pamflet, tulisan, atau papan. Bentuk bimbingan individual diberikan untuk satu orang, bimbingan kelompok diberikan untuk lebih dari satu orang. Sifat bimbingan preservatif mendampingi siswa atau mahasiswa supaya perkembangannya berlangsung seoptimal mungkin. Bimbingan preventif membekali siswa atau mahasiswa agar lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Bimbingan korektif membantu siswa atau mahasiswa dalam mengoreksi perkembangan yang salah jalur. Bimbingan pemeliharaan sebagai bentuk kelanjutan dari bimbingan koreksi. Ragam bimbingan karir untuk membimbing seseorang dalam menghadapi dunia pekerjaan. Bimbingan akademik menekankan cara belajar yang tepat, memilih prodi yang sesuai dalam menghadapi permasalahan dalam tuntutan belajar. Bimbingan sosial pribadi untuk menghadapi keadaan batin dan mengatasi pergumulan dalam batin.